Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Menuju Cahaya TV. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang syarat wajib berkurban dalam Islam. Ibadah kurban merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, terutama pada hari raya Idul Adha. Kurban berarti menyembelih hewan tertentu seperti kambing, domba, sapi, atau unta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tidak semua orang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dianggap wajib untuk berkurban. Berikut adalah syarat-syarat tersebut. Syarat pertama untuk melaksanakan ibadah kurban adalah seseorang harus beragama Islam. Ibadah kurban adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Muslim sebagai bentuk ketaatan dan pengabdian kepadanya. Perintah ini tidak berlaku bagi non-Muslim, karena kurban merupakan salah satu ritual khusus dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban memiliki landasan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, perintah untuk berkurban dijelaskan dalam surat Al-Kautsar ayat kedua yang berbunyi, "Maka dirikanlah syalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah." Selain itu, kurban juga dilaksanakan sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kisah ini tercantum dalam Al-Quran, surat Asy-Syaffat ayat 102-107, di mana Nabi Ibrahim menerima perintah dari Allah untuk menyembelih putranya, namun kemudian digantikan dengan seekor domba sebagai bentuk ketaatan dan pengorbanan. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan pentingnya ibadah kurban. Salah satu hadis yang sering dikutip adalah, "Barang siapa yang memiliki kelapangan harta namun tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat syalat kami." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dengan demikian, ibadah kurban adalah kewajiban khusus bagi umat Islam yang memiliki kemampuan. Tidak hanya sebagai bentuk ibadah pribadi, kurban juga memiliki dimensi sosial yang kuat, di mana daging kurban dibagikan kepada yang membutuhkan, sehingga memperkuat solidaritas dan kebersamaan dalam komunitas Muslim. Syarat kedua untuk melaksanakan ibadah kurban adalah seseorang harus sudah balik, dewasa, dan berakal. Hal ini berarti bahwa anak-anak yang belum mencapai usia dewasa dan orang yang tidak berakal gila tidak diwajibkan untuk berkurban. Balik dalam Islam adalah tanda bahwa seseorang telah mencapai usia dewasa dan bertanggung jawab penuh atas segala amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda balik bisa berbeda antara laki-laki dan perempuan, tetapi umumnya melibatkan pencapaian usia tertentu. Seorang anak yang belum balik belum memiliki kewajiban penuh dalam menjalankan perintah-perintah agama, termasuk ibadah kurban. Selain itu, seseorang juga harus berakal atau memiliki kemampuan berpikir yang normal. Orang yang tidak berakal, seperti mereka yang mengalami gangguan mental yang parah, gila, tidak diwajibkan untuk berkurban. Hal ini karena ibadah kurban memerlukan niat dan kesadaran penuh dalam pelaksanaannya, yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki akal sehat. Kewajiban kurban ini menekankan bahwa tanggung jawab ibadah dalam Islam diberikan kepada mereka yang mampu memahami dan menjalankan perintah Allah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dengan demikian, ibadah kurban menjadi sebuah tindakan yang dilakukan dengan niat yang tulus dan pemahaman yang jelas tentang makna dan tujuan di baliknya. Secara keseluruhan, syarat balik dan berakal memastikan bahwa ibadah kurban dilakukan oleh individu yang benar-benar memahami dan mampu melaksanakan perintah ini, sehingga ibadah tersebut memiliki makna yang lebih dalam dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat ketiga untuk melaksanakan ibadah kurban adalah seseorang harus mampu secara finansial. Seseorang dianggap mampu jika memiliki harta lebih setelah memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemampuan finansial ini disebut juga dengan istilah istita'ah, yang berarti seseorang memiliki kecukupan harta yang melebihi kebutuhan dasar hidupnya dan tanggungan keluarganya. Kebutuhan pokok yang dimaksud mencakup kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan penting lainnya yang diperlukan untuk hidup layak. Jika setelah memenuhi semua kebutuhan pokok tersebut, seseorang masih memiliki kelebihan harta yang cukup untuk membeli hewan kurban, maka ia diwajibkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Hal ini berarti bahwa kewajiban kurban tidak ditujukan kepada mereka yang dalam kondisi kesulitan ekonomi atau tidak memiliki cukup harta untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.
Dengan adanya syarat ini, Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara menjalankan ibadah dan menjaga kesejahteraan diri sendiri dan keluarga. Ibadah kurban tidak dimaksudkan untuk memberatkan atau memaksakan seseorang yang berada dalam kondisi ekonomi sulit. Sebaliknya, bagi yang mampu, kurban adalah cara untuk berbagi rezeki dan mempererat solidaritas sosial dengan berbagi daging kurban kepada mereka yang membutuhkan. Secara keseluruhan, syarat mampu secara finansial memastikan bahwa ibadah kurban dilakukan oleh mereka yang benar-benar memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, tanpa mengorbankan kebutuhan pokok mereka dan keluarga. Syarat keempat untuk melaksanakan ibadah kurban adalah seseorang harus bermukim atau tidak sedang dalam keadaan bepergian. Seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh tidak diwajibkan untuk berkurban, karena dalam kondisi perjalanan seringkali ada banyak kesulitan yang dihadapi. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan keringanan bagi mereka yang sedang melakukan perjalanan jauh. Perjalanan, terutama pada masa lampau, seringkali penuh dengan tantangan dan kesulitan, seperti kelelahan, keterbatasan bekal, dan berbagai rintangan lainnya. Oleh karena itu, Islam memberikan dispensasi bagi musafir agar tidak terbebani dengan kewajiban kurban yang bisa menambah kesulitan perjalanan. Namun, jika seorang musafir merasa mampu dan ingin tetap melaksanakan ibadah kurban, hal itu tetap sah dan dianjurkan. Dalam hal ini, yang ditekankan adalah bahwa kewajiban kurban lebih ditujukan kepada mereka yang berada dalam keadaan stabil dan bermukim, sehingga mereka bisa melaksanakan ibadah ini dengan tenang dan tanpa kesulitan tambahan. Dengan demikian, syarat bermukim atau tidak sedang dalam perjalanan memastikan bahwa ibadah kurban dilakukan oleh mereka yang berada dalam situasi yang memungkinkan untuk melaksanakannya dengan baik tanpa terhalang oleh kondisi perjalanan yang sulit. Syarat kelima untuk melaksanakan ibadah kurban adalah seseorang tidak sedang dalam kondisi yang menyulitkan atau darurat. Kewajiban kurban tidak berlaku bagi mereka yang sedang dalam kondisi yang sangat menyulitkan atau darurat, di mana jika mereka berkurban, hal itu akan memberatkan mereka atau menimbulkan mudarat. Kondisi yang menyulitkan ini dapat berupa berbagai situasi, seperti krisis ekonomi, bencana alam, penyakit serius, atau keadaan darurat lainnya, yang membuat seseorang tidak mampu secara fisik, mental, atau finansial untuk melaksanakan ibadah kurban. Dalam situasi seperti ini, memaksakan diri untuk berkurban justru bisa membawa kerugian atau kesulitan yang lebih besar. Islam sangat memperhatikan keadaan dan kemampuan individu dalam menjalankan ibadah. Oleh karena itu, syarat ini menekankan bahwa kurban harus dilaksanakan dengan keikhlasan dan dalam kondisi yang memungkinkan, tanpa menimbulkan kesulitan tambahan bagi pelakunya. Dengan adanya syarat ini, Islam memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi umatnya, sehingga ibadah kurban tidak menjadi beban, melainkan tetap sebagai bentuk ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Kurban tidak hanya merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga sarana untuk berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang kurang mampu. Daging kurban dibagikan kepada fakir miskin, tetangga, dan keluarga, sehingga mempererat hubungan sosial dan membantu sesama. Pembagian daging kurban dilakukan dengan tujuan agar semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu, dapat merasakan nikmatnya Hari Raya Idul Adha. Dalam Islam, anjuran untuk berbagi dengan sesama sangat ditekankan, dan kurban menjadi salah satu wujud nyata dari kepedulian sosial ini. Proses pembagian daging kurban biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk yang berkurban. Bagian ini bisa dinikmati oleh keluarga yang melaksanakan kurban, sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. 2. Sepertiga untuk tetangga dan teman. Bagian ini dibagikan kepada tetangga dan teman sebagai bentuk silaturahmi dan mempererat hubungan sosial. 3. Sepertiga untuk fakir miskin. Bagian ini diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu agar mereka juga bisa menikmati daging pada hari raya. Dengan pembagian ini, ibadah kurban tidak hanya menjadi bentuk ibadah pribadi kepada Allah, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang luas, mengajarkan umat muslim untuk peduli dan berbagi dengan sesama. Kurban menjadi momen yang mempererat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, kita dapat melaksanakan ibadah kurban dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
Semoga informasi ini bermanfaat dan meningkatkan pemahaman kita tentang ibadah yang sangat mulia ini. Jangan lupa untuk memberikan suka, meninggalkan komentar, dan berlangganan channel kami menuju Cahaya TV agar Anda tidak melewatkan video-video Islami lainnya yang tentunya sangat bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.